Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Jailani, SSTP MTRIP. Saya merupakan dosen pada program studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bidang ilmu sesuai dengan pendidikan terakhir saya yaitu studi atau ilmu pemerintahan. Akan tetapi kecenderungan minat saya yaitu pada bidang politik, sehingga mata kuliah yang diampu, penelitian yang dilakukan, serta pengabdian kepada masyarakat kebanyakan di bidang politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video yang berisikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang diampu yaitu Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang memiliki bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini ditempuh di semester 5 dan merupakan mata kuliah inti prodi di dalam kurikulum Program Studi Politik Indonesia Terapan tahun 2021. Deskripsi mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran semester yaitu bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman atau wawasan praja tentang dinamika konsep politik, desentralisasi, dan otonomi daerah di Indonesia dan di berbagai negara lain dari perspektif teori politik, pemerintahan, dan administrasi publik. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi 14 materi pembelajaran. Yang pertama, makna, lingkup, dan pengertian politik desentralisasi dan otonomi daerah dalam perspektif global. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat desentralisasi dan otonomi daerah, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan desentralisasi. Yang ketiga, klasifikasi atau bentuk-bentuk desentralisasi. Yang keempat, perbandingan desentralisasi di negara lain, baik di negara federal maupun di negara kesatuan. Yang kelima, desentralisasi simetris dan asimetris. Yang keenam, dimensi-dimensi pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketujuh, elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedelapan, filosofi dan paradigma desentralisasi sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Kemudian yang kesembilan, filosofi dan paradigma desentralisasi masa Orde Lama. Yang kesepuluh, filosofi dan paradigma desentralisasi pada masa Orde Baru. 11. Filosofi dan paradigma desentralisasi masa reformasi. 12. Relasi kelembagaan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian yang ke-13, hambatan dan tantangan desentralisasi berdasarkan fenomena sosial terkini. Dan yang ke-14, kasus-kasus yang berkaitan dengan dinamika politik desentralisasi dan otonomi daerah. Di dalam rencana pembelajaran atau RPS mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah terdapat 42 daftar referensi, baik berupa buku maupun jurnal yang bisa dijadikan sebagai acuan. Tetapi buku utama yang bisa digunakan yaitu buku Politik Desentralisasi di Indonesia karangan Profesor Sadu Wasistiono dan Dr. Petrus Poliando. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah praja mampu memahami dinamika konsep politik desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian yang kedua, praja mampu mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi, desentralisasi, dan otonomi daerah menggunakan teori-teori politik pemerintahan dan administrasi publik serta konsep-konsep kebijakan desentralisasi. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan meliputi perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yaitu selain tatap muka langsung di kelas, proses perkuliahan juga dibantu dengan e-learning melalui aplikasi Siap yang bisa diakses melalui laman siap.ipdn.ac.id. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Aplikasi Siap sendiri digunakan untuk mengecek kehadiran mahasiswa di kelas atau absensi di kelas yang bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui scan barcode oleh masing-masing mahasiswa dan juga yang kedua bisa dilakukan oleh dosen itu sendiri. Kemudian selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk memberikan penugasan, kuis, dan pemberian nilai akhir mahasiswa oleh dosen. Metode pembelajaran
pada mata kuliah ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode ceramah dan tanya jawab, yaitu dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa secara lisan. Biasanya dilakukan di awal perkuliahan sebagai pengantar materi kuliah dan atau di akhir setiap pertemuan sebagai tambahan dan kesimpulan hasil diskusi mahasiswa. Setelah materi tersampaikan, dilakukan tanya jawab antar mahasiswa dan dosen. Kemudian yang kedua, metode diskusi, yaitu dengan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi-materi perkuliahan. Metode yang ketiga yaitu metode studi kasus, yaitu dengan memberikan contoh kasus untuk dianalisis oleh mahasiswa agar dapat lebih memahami konsep-konsep tertentu. Kemudian yang keempat, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah ilmu sosial yang cenderung membosankan ketika pembelajaran di kelas, maka biasanya di sela-sela proses perkuliahan dilakukan pemberian kuis. Nah, ini dilakukan sebagai bahan untuk merefresh kembali materi yang diajarkan serta sebagai selingan agar menarik minat belajar mahasiswa. Biasanya kuis dilakukan melalui aplikasi online seperti background.com atau Quizizz, Kahoot, dan lain-lain. Mahasiswa yang mendapatkan poin tertinggi akan diberikan hadiah tertentu. Untuk sistem penilaian sendiri dilakukan dengan beberapa indikator sesuai dengan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang pedoman akademik IPDN. Di antaranya yang pertama, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, tugas terstruktur 15%, aktivitas kelas 10%, dan kehadiran 5%. Berikut penayangan rekaman proses pembelajaran di kelas. Laporan dulu, baik. Izin Bapak dosen, duduk siap gerak. Lapor, kelas ke-1 jumlah 20, keterangan tidak lengkap, siap mengikuti perkuliahan. Pimpin doa kerja. Bacakan. Mengawali perkuliahan, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan pengertian politik, kemudian pengertian desentralisasi. Mungkin masih ada yang ingat nggak apa itu politik? Siap. Oke, Kevin. Izin Pak, kalau berdasarkan pertemuan minggu lalu yang Kevin ingat itu politik itu berhubungan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut dengan kepentingan publik, tetapi termasuk juga bagaimana kekuasaan itu tuh dapat digunakan oleh pribadi ataupun dibagikan, Pak. Oke, ada yang tahu dari beberapa Siap. ahli? Posisi Pak, menurut Miriam Budiarjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Oke, ada lagi? Satu lagi? Siap. Oke, Angga. Kalau menurut McLean dan Macmillan, politics is a general concept, the practice of the art of sense of directing and administrating states or other political units. Yang artinya politik merupakan praktek atau ilmu untuk mengarahkan dan mengadministrasikan negara atau unit-unit politik lainnya. Baik. Nah, itu beberapa pengertian daripada politik menurut ahli ya. Jadi kalau kita simpulkan, kira-kira ruang lingkup politik itu mencakup apa saja? Coba yang masih ingat. Siap. Oke, Siti. Siap. Izin Bapak dosen menjawab. Jadi ruang lingkup politik itu ada yang pertama itu ada negara, yang kedua itu ada kekuasaan,
Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan, dan yang keempat yaitu ada kebijakan serta adanya pembagian atau alokasi, Pak. Alokasi, ya. Oke, ya, jadi ada beberapa ruang lingkup tadi yang disampaikan terkait dengan politik. Yang pertama adalah negara, ya, jadi hadir dulu negara. Kemudian yang kedua, setelah negara hadir, itu baru nanti ada muncul yang namanya kekuasaan. Oke, setelah kekuasaan itu bisa memutuskan, bisa mengambil suatu keputusan. Siap. Berarti ruang lingkup selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan, kemudian ditetapkan menjadi sebuah kebijakan. Kemudian yang terakhir baru adanya alokasi, ya, alokasi anggaran maupun alokasi sumber daya dan lain sebagainya. Oke, ya, itu terkait dengan politik. Kemudian kalau misalkan desentralisasi, Siap. oke, siapa namanya Pak? Santiago. Oke. Desentralisasi itu apa? Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Oke, lagi sama. Yang lain? Sama. Siap, sama Pak. Oke, ya, jadi itu tadi, ya, jadi pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. Ya, selanjutnya nanti untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya, kita akan masuk terkait dengan apa sih politik desentralisasi, kemudian apa sih otonomi daerah, kemudian apakah desentralisasi dan otonomi daerah itu sama atau berbeda? Nanti kita pelajari bersama. Oke. Kita untuk merefresh juga, gitu ya, materi-materi terkait dengan politik dan desentralisasi yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kita coba kuis dulu sekaligus untuk merelaksasi, gitu ya, relaksasi. Oke, silakan join dulu. Ading sudah masuk kah? Belum. Oh, Masih menunggu ini. Oh, iya, betul. Bisa? Oh, Oke. Ya, sudah. Ya, kita mulai ya. Oke, saya beri waktu 5 menit lagi ya untuk jawab pertanyaan.
Oke, Delano juara pertama. Kemudian juara kedua Santiago. Santiago. Yang ketiga tadi siapa? Ilham. Muhammad Ilham mana? Oke. Nanti hadiahnya menyusul ya. Di pertemuan selanjutnya saya akan berikan hadiah. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya, yang terkait dengan apa sih politik desentralisasi. Ada yang tahu nggak apa itu politik desentralisasi? Oke. Nah, kita lihat dari pengertian masing-masing tadi, ya. Jadi kalau politik itu secara leksikal dikenal dengan cara bertindak dalam sistem pemerintahan dengan ragam penjelasan tambahan dari beberapa ahli, sebagaimana diuraikan sebelumnya. Nah, kemudian desentralisasi itu dikenal dengan penyerahan sebagian kewenangan pimpinan kepada bawahannya. Kalau dalam artian Indonesia itu dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, ya. Kemudian untuk mengurus kepentingan publik dari pemerintah nasional kepada entitas subnasional. Ya, kalau diartikan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu adalah pelimpahan sebagian kewenangan tadi seperti yang disampaikan oleh Santiago. Oke. Nah, kesimpulannya adalah bahwa politik desentralisasi itu merupakan suatu kebijakan publik yang berisi filosofi, paradigma, arahan maupun keputusan dalam menjalankan pemerintahan dengan menyerahkan sebagian kewenangan dari pemerintahan pusat atau nasional kepada pemerintahan subnasional atau pemerintahan daerah ya, maupun entitas lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi politik desentralisasi itu adalah kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah untuk memutuskan negara ini akan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah atau tidak, gitu ya. Itu politik desentralisasi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah sama antara desentralisasi dengan otonomi daerah? Beda atau sama? Beda. Oke, jika berbeda, apa perbedaannya antara desentralisasi dengan otonomi daerah? Coba kira-kira apa? Siap. Ya. Siapa dulu nih? Rangga dulu. Oh, Siti. Malah jadi saling tunjuk. Oke, Siti. Izin Pak, menurut saya desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak bisa dikatakan berbeda karena dua-duanya ini memiliki keterkaitan, Pak. Intinya desentralisasi itu adalah penyebab adanya otonomi daerah, Pak. Jadi dikatakan berbeda atau sama itu sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu karena mereka berdua memiliki keterkaitan yang sangat kuat, Pak. Oke, ada lagi pendapat lain? Jadi Pak, Oke, Kevin. dapat dikatakan bahwa desentralisasi itu merupakan proses atau kebijakan pemindahan kewenangan kan seperti yang tadi dibilang. Sedangkan kalau otonomi daerah sendiri tuh kalau menurut pendapat Kevin itu merupakan hasil dari desentralisasi, Pak. Karena ada otonomi daerah itu sebagai hak dan juga wewenang dari pemerintah daerah untuk mengatur dia punya urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan potensi atau kebutuhan lokal yang ada di daerah tersebut, Pak. Oke, kita lihat ya. Desentralisasi dan otonomi daerah apakah sama atau berbeda? Nah, kita lihat dari pengertian ini. Ya. Otonomi daerah adalah konsekuensi dari desentralisasi. Jadi yang hadir duluan otonomi daerah atau desentralisasi? Desentralisasi. Betul ya. Jadi otonomi daerah itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Artinya pemerintah daerah dapat membuat kebijakan, kemudian aturan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Ya, itu otonomi daerah implikasinya. Otonomi daerah ini dan desentralisasi ini seperti dua sisi mata uang. Jadi sebenarnya tepat dikatakan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah itu sebenarnya ya hampir sama tapi juga berbeda. Ya tadi bedanya apa? Jadi desentralisasi itu muncul duluan kebijakannya.
Ya, baru setelah diterapkannya desentralisasi maka muncullah yang namanya otonomi daerah. Ya, seperti itu. Jadi desentralisasi ini memberikan landasan bagi daerah otonom untuk menjalankan otonominya. Gitu. Ya, jadi desentralisasi dulu lahir, baru muncullah otonomi daerah. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini tidak bisa dipisahkan antara desentralisasi dengan otonomi daerah. Oke. Seperti itu. Nah, nanti saya kira untuk materi hari ini cukup ya. Nanti kita akan pelajari lagi di materi-materi berikutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan membagi kelompok masing-masing di antara Anda. Satu kelompok kurang lebih 4-5 orang ya, untuk mendiskusikan satu submateri yang ada di rencana pembelajaran semester. Nanti setiap kelompok membuat PowerPoint ya, membuat bahan presentasi, nanti dipresentasikan di depan kelas. Kemudian nanti teman-temannya yang lain menyimak, kemudian tanya jawab seperti itu ya. Jadi nanti materi tidak hanya bersumber dari saya sendiri, tapi dari mahasiswa pun bisa, dari praja sekalian. Oke, ada pertanyaan? Siap. Ya, Anda. Bagaimana peran desentralisasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Oke, peran desentralisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebenarnya ini pembahasannya masih panjang ya terkait desentralisasi. Kita kan baru mengantar kemarin, kita belajar tentang apa itu politik, apa itu desentralisasi. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi desentralisasi itu berperan penting sebenarnya dalam menumbuhkan perekonomian khususnya di pemerintahan daerah. Kenapa? Karena dengan begitu daerah bisa mengelola sumber dayanya secara maksimal, gitu, tanpa adanya bukan campur tangan ya, tetap saja pemerintah pusat harus ikut campur, tapi ada batas-batas tertentu. Artinya begini, pemerintah daerah bisa secara luas untuk mengelola sumber dayanya sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah, mungkin ini materi awal ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan bahwa mungkin Anda juga sudah tahu di Indonesia itu ada yang namanya desentralisasi simetris dan ada desentralisasi asimetris, atau yang disebut di Indonesia itu dengan daerah istimewa atau daerah khusus, otonomi khusus, otonomi istimewa. Daerah mana saja kira-kira? Siap. Aceh, Papua sama Yogyakarta, Pak. DKI. DKI. Nah, sebenarnya DKI ini menjadi bingung sekarang karena tadi statusnya sebenarnya menurut undang-undang itu sudah dicabut, gitu ya, karena ada namanya IKN. Tapi sampai saat ini juga pusat pemerintahan, gitu ya, itu masih belum berpindah ke DKI. Jadi status DKI ini sebenarnya sekarang masih dipertahankan walaupun sebenarnya undang-undangnya sudah keluar. Sekarang kan undang-undangnya itu DKJ, daerah khusus diterapkan. Gitu. Ya, jadi ada 4 daerah di Indonesia yang menyelenggarakan desentralisasi asimetris. Ya, nanti itu akan dipelajari di materi khusus ya terkait dengan desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Oke, kira cukup ya untuk kita hari ini karena waktu juga sudah habis. Terima kasih atas atensi Anda untuk mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Tetap semangat, kita masih ada beberapa kali pertemuan lagi ke depan. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian rekaman video tentang pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.